Sobat sehat, ada satu kebiasaan sederhana yang sering kita lakukan setiap pagi. Makan telur rebus. Banyak dari kita percaya kebiasaan ini sangat baik. Tapi siapa sangka, di balik kebaikan itu, kebiasaan ini juga menyimpan rahasia besar. Bahkan bisa jadi sebuah bahaya. Mengapa 2 butir telur rebus setiap pagi bisa menjadi obat mujarab bagi sebagian lansia? Tapi di sisi lain, bisa menjadi racun tersembunyi yang mematikan bagi yang lain. Kita akan kupas tuntas rahasia ini ya. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Senang sekali bisa menyapa Anda semua, terutama para sesepuh dan lansia tercinta di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Kali ini, kita akan membongkar rahasia yang mungkin belum banyak Sobat Sehat tahu. Tentang satu kebiasaan sederhana, makan 2 butir telur rebus setiap pagi. Apa saja akibatnya bagi kesehatan kita, baik yang positif maupun yang perlu diwaspadai? Yuk kita cari tahu bersama. Penasaran kan? Yuk jangan beranjak dulu. Tonton video ini sampai habis, biar kita sama-sama tahu rahasia besarnya. Jangan lewatkan setiap bagiannya ya, karena ada kisah nyata yang bisa jadi pelajaran berharga. Dan yang paling penting, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Sobat Sehat nggak ketinggalan info-info kesehatan penting lainnya dari kami. Kami juga punya fitur member live. Langganan member channel kami untuk mendapatkan konten eksklusif dan dukungan lebih. Siap? Mari kita mulai. Telur rebus, harta karun nutrisi di usia senja yang sering kita abaikan. Sobat Sehat pasti kenal telur kan? Makanan sederhana yang mudah didapat, murah, dan bisa diolah menjadi berbagai masakan lezat. Dari semua cara mengolah, telur rebus dianggap yang paling sehat karena tidak menggunakan minyak. Di balik kesederhanaannya, telur rebus adalah harta karun nutrisi yang sangat penting, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia senja. Telur ini bukan sekadar makanan biasa, ia adalah sumber protein dan vitamin yang sangat dibutuhkan tubuh kita. Di Indonesia, telur sudah lama jadi bagian dari kuliner sehari-hari. Namun, masih banyak lansia yang ragu makan telur karena takut kolesterolnya naik. Padahal, pemahaman itu sudah banyak berubah. Penelitian modern menunjukkan bahwa konsumsi telur dalam jumlah wajar tidak secara langsung menyebabkan kenaikan kolesterol darah yang signifikan pada sebagian besar orang. Malah, telur bisa jadi pahlawan untuk kesehatan. Jadi, jangan salah sangka lagi dengan si telur ini ya. Akibat luar biasa dari 2 butir telur rebus setiap pagi, dukungan sempurna untuk tubuh lansia. Makan 2 butir telur rebus setiap pagi bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Sobat Sehat, pertama, telur adalah sumber protein yang sangat lengkap dan mudah dicerna. Protein ini sangat penting untuk menjaga massa otot kita yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Dengan protein yang cukup, otot kita tetap kuat, kita tidak mudah merasa lemas, dan risiko jatuh pun bisa berkurang. Ini adalah bekal utama untuk bisa beraktivitas dengan mandiri di usia tua. Selain itu, telur kaya akan vitamin D. Vitamin D ini bukan cuma bagus untuk tulang, tapi juga berperan besar dalam sistem kekebalan tubuh. Dengan vitamin D yang cukup, tulang kita tetap kuat dan terhindar dari osteoporosis, penyakit yang sering menyerang lansia. Sistem imun kita juga jadi lebih tangguh, sehingga kita tidak mudah sakit. Telur rebus setiap pagi bisa menjadi cara mudah untuk memenuhi kebutuhan vitamin D harian kita loh. Telur juga mengandung kolin, nutrisi yang sangat penting untuk kesehatan otak dan memori. Kolin berperan dalam produksi asetilkolin, sebuah neurotransmitter yang krusial untuk fungsi kognitif. Dengan asupan kolin yang cukup dari telur rebus, daya ingat kita bisa lebih tajam. Risiko demensia dan penyakit seperti Alzheimer pun bisa diminimalisir. Ini adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga untuk kesehatan otak kita. Tidak hanya itu,
Telur juga mengandung antioksidan yang kuat yaitu lutein dan zeaxanthin yang sangat baik untuk kesehatan mata. Kedua antioksidan ini membantu melindungi mata dari kerusakan akibat paparan sinar biru dan radikal bebas. Bagi lansia, ini sangat penting untuk mencegah degenerasi makula dan katarak yang merupakan penyebab utama penurunan penglihatan di usia tua. Makan telur rebus setiap pagi bisa jadi resep sederhana untuk mata yang lebih sehat. Pantangan dan batasan. Siapa yang sebaiknya menghindari kebiasaan ini? Meskipun telur rebus punya banyak manfaat, bukan berarti semua orang bisa makan 2 butir setiap pagi tanpa khawatir. Sobat sehat, ada beberapa kondisi medis tertentu yang sebaiknya sangat hati-hati, bahkan mungkin harus menghindari kebiasaan ini. Keseimbangan adalah kuncinya. Dan kita harus tahu batas tubuh kita. Pertama, untuk penderita kolesterol tinggi akut, meskipun penelitian modern menunjukkan telur tidak seburuk yang dulu kita kira. Bagi yang memang sensitif terhadap kolesterol makanan, mengonsumsi 2 butir telur setiap pagi mungkin bukan pilihan terbaik. Telur memang kaya kolesterol. Dan pada sebagian kecil orang, ini bisa memicu kenaikan kolesterol darah. Jika Anda memiliki kondisi ini, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum membuat kebiasaan ini. Kedua, bagi penderita penyakit jantung koroner yang sudah terdiagnosis atau pernah mengalami serangan jantung, asupan kolesterol dari telur perlu diperhatikan. Meskipun banyak penelitian terbaru menunjukkan telur aman, tetap ada pendapat dari ahli yang menyarankan untuk membatasi konsumsi telur agar tidak memperburuk kondisi. Konsultasi dengan dokter spesialis jantung adalah langkah paling bijak untuk memastikan kebiasaan ini aman. Kisahnya tambah selamat dari kebiasaan baik menjadi bahaya akibat berlebihan. Sobat sehat, bicara soal batasan, saya teringat kisah Mbah Slamet, seorang kakek berusia 70 tahun, dari daerah di Wonosobo, Jawa Tengah. Mbah Slamet ini sangat rajin. Setiap pagi, ia selalu makan 2 butir telur rebus yang diambil dari ayam peliharaannya sendiri. Ia percaya betul kebiasaan ini membuatnya bugar. Awalnya, memang begitu, Mbah Slamet merasa lebih bertenaga dan jarang sakit. Namun, Mbah Slamet ini punya riwayat kolesterol tinggi yang sudah lama. Ia tidak pernah mau minum obat dari dokter, karena merasa sehat-sehat saja. Ia percaya telur rebusnya yang akan menyembuhkan. Sayangnya, Mbah Slamet tidak menyadari bahwa kebiasaannya yang berlebihan, tanpa diimbangi dengan diet dan olahraga yang tepat, justru memperburuk kondisinya. 2 butir telur setiap pagi, ditambah pola makan lain yang tidak terkontrol, perlahan tapi pasti membuat kolesterolnya melonjak. Suatu pagi, Mbah Slamet tiba-tiba merasa pusing hebat dan dadanya terasa sakit. Ia dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosis menderita serangan jantung akibat penyumbatan pembuluh darah. Dokter menjelaskan bahwa kolesterol tinggi yang tidak terkontrol selama bertahun-tahun adalah penyebab utamanya. Mbah Slamet terpaksa harus menjalani perawatan intensif. Kisah Mbah Slamet ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa kebiasaan baik pun bisa jadi berbahaya jika tidak diimbangi dengan pengetahuan yang benar dan tidak memperhatikan kondisi tubuh kita. Akibat buruk dari konsumsi telur berlebihan atau tidak tepat. Mengapa kita harus berhati-hati? Kisah Mbah Slamet tadi menunjukkan bahwa mengonsumsi telur secara berlebihan atau tanpa memperhatikan kondisi tubuh bisa menimbulkan akibat buruk yang serius. Ini bukan hanya tentang efek samping ringan, melainkan dampak yang bisa mengancam kesehatan jangka panjang. Mari kita bahas lebih dalam. Pertama, ada akibat buruk pada ginjal akibat kelebihan protein. Konsumsi protein yang terlalu banyak, termasuk dari telur, dapat membebani kerja ginjal terutama bagi lansia yang fungsi ginjalnya sudah mulai menurun. Ginjal bertugas menyaring produk sampingan dari metabolisme protein. Jika asupan protein terlalu tinggi, beban kerja ginjal akan meningkat drastis, berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal kronis dari waktu ke waktu.
Hal ini bisa memicu penumpukan racun dalam darah yang sangat berbahaya. Kedua, ada potensi peningkatan kolesterol dan risiko kardiovaskular. Meskipun penelitian terbaru cenderung melonggarkan pandangan tentang telur, telur tetap menjadi sumber kolesterol utama dalam makanan kita. Bagi sebagian kecil populasi yang secara genetik sensitif terhadap kolesterol makanan, mengonsumsi 2 butir telur setiap hari bisa memicu peningkatan kolesterol jahat LDL dalam darah. Peningkatan LDL ini adalah faktor risiko utama penyakit jantung koroner, stroke, dan penyumbatan arteri. Ketiga, ada masalah pencernaan dan ketidaknyamanan. Telur rebus yang dimasak terlalu matang bisa jadi sulit dicerna, apalagi bagi lansia yang fungsi pencernaannya sudah mulai menurun. Kekurangan enzim pencernaan di usia tua dapat membuat telur mengendap lebih lama di lambung. Ini bisa menyebabkan perut kembung, begam, gas berlebih, dan sembelit yang sangat tidak nyaman. Keempat, ada risiko kontaminasi bakteri Salmonella. Telur mentah atau setengah matang berisiko mengandung bakteri Salmonella yang bisa menyebabkan keracunan makanan serius. Gejalanya termasuk demam tinggi, diare, dan muntah yang bisa sangat berbahaya bagi lansia yang memiliki sistem imun lemah. Oleh karena itu, memastikan telur benar-benar matang adalah langkah pencegahan yang vital untuk menghindari infeksi bakteri yang berpotensi mematikan. Cara mengolah dan mengonsumsi telur yang benar, agar nutrisinya terjaga dan aman untuk tubuh. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari telur, cara mengolah dan mengonsumsinya juga perlu diperhatikan. Sobat sehat, jangan sampai niat baik makan telur malah merusak nutrisinya atau membahayakan diri kita. Pertama, rebus hingga matang sempurna. Cara terbaik dan paling aman adalah merebus telur hingga matang sempurna dengan kuning telur yang padat. Ini memastikan semua bakteri, termasuk Salmonella, mate dan telur jadi lebih aman dikonsumsi, terutama untuk lansia. Hindari telur yang setengah matang jika Anda tidak yakin dengan kebersihan telur tersebut atau tidak mengonsumsinya segera. Kedua, kombinasikan dengan makanan sehat lainnya. Jangan hanya makan telur rebus. Tambahkan sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian utuh ke dalam sarapan Anda. Kombinasi ini akan memberikan asupan serat, vitamin, dan mineral yang lengkap. Misalnya, makan telur rebus dengan salad sayuran dan sepotong roti gandum. Ketiga, perhatikan batasan diri. Jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu, seperti yang Mbah Slamet alami, konsultasikan dengan dokter tentang jumlah telur yang aman untuk Anda konsumsi. Mungkin tidak 2 butir setiap hari, tapi cukup 2-3 butir dalam seminggu. Dengarkan nasihat ahli. Jangan nekat. Keempat, variasi menu. Jangan monoton hanya telur rebus. Sesekali, Anda bisa mengolah telur menjadi dadar atau orak-arik dengan sedikit minyak zaitun dan campuran sayuran seperti bayam atau jamur. Variasi akan membuat Anda tidak bosan dan mendapatkan nutrisi dari sumber lain. Telur rebus adalah teman baik, tapi harus dengan bijak. Jadi, sobat sehat, makan 2 butir telur rebus setiap pagi bisa menjadi kebiasaan yang sangat baik dan bermanfaat bagi sebagian lansia. Ia adalah sumber protein, vitamin, dan nutrisi penting lainnya yang menjaga kesehatan otot, tulang, mata, dan otak kita. Namun, ia juga bisa menjadi bahaya tersembunyi jika kita tidak bijak, tidak tahu batasan, dan tidak memperhatikan kondisi tubuh kita. Penting untuk selalu mengingat bahwa kondisi tubuh setiap orang berbeda. Apa yang baik untuk Mbah A, belum tentu baik untuk Mbah B. Telur adalah teman baik, tapi harus ditemani dengan bijak. Dengarkan tubuh Anda, perhatikan kondisi kesehatan Anda. Dan jangan pernah ragu untuk meminta saran dari dokter. Moderasi adalah kunci utama dalam menikmati manfaat telur tanpa akibat buruk yang tidak diinginkan. Jangan biarkan usia menghalangi semangat hidup. Sobat sehat, usia hanyalah angka. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi setiap hari dengan semangat,
rasa syukur, dan tentu saja, kesehatan yang prima. Jangan pernah lelah untuk terus belajar tentang tubuh kita dan menjaga diri. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini untuk kesehatan adalah investasi besar untuk kebahagiaan dan kemandirian di masa depan. Ingatlah pepatah bijak, menjaga itu jauh lebih mudah dan murah daripada mengobati. Mari bersama-sama menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih bahagia, dan penuh semangat di setiap fase kehidupan. Jangan biarkan usia menghalangi kita untuk terus berkarya dan menikmati hidup. Bagaimana, Sobat Sehat? Jadi lebih tercerahkan kah tentang telur rebus? Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kehidupan sehari-hari Anda dan keluarga. Jika Sobat Sehat suka dengan video ini dan merasa terbantu, jangan sungkan untuk like video ini agar kami tahu Anda menyukainya dan kami bisa terus bersemangat membuat konten bermanfaat. Tulis komentar di bawah jika ada pertanyaan, pengalaman menarik tentang telur rebus, atau topik kesehatan lain yang ingin Anda bahas di video selanjutnya. Dan yang paling penting, subscribe channel Sobat Sehat Penyakit Dalam agar kita bisa terus berbagi informasi kesehatan yang penting dan terpercaya untuk Anda dan seluruh masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu.